Dan yang kedua, Menteri Sosial kita ini sudah membuat satu kebijakan bahwa perubahan data ada hak pada dirinya. Umpamanya tiba-tiba kita mendapatkan satu keluarga di daerah pantas dan layak, dan bahkan sudah tidak pantas, dia tidak mendapat. Semacam diskresi gitulah ya? Ya, semacam diskresi. Tanda kutip, diskresi. Langsung dilaporkan ke menteri, dia punya hak untuk memasukkan ke DTKS. Kalau diperhitungkan dengan kesalahan menyalurkan, dan yang kedua tidak memberikan yang layak, tentu ini ada berakibat. Umpamanya tersalurkan bagi orang yang tidak layak menerima, itu kerugian besar bagi pemerintah, bagi negara. Sama halnya juga, mestinya seseorang mendapat, tidak mendapat, tentu kerugian besar juga, karena tidak terangkat ekonominya. Jadi anaknya pasti tidak sekolah, itu akan memperlambat juga mereka bergerak dari kemiskinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Di channel ini beragam isu yang menjadi perhatian publik, dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema sosial dengan topik penyaluran BLT, bantuan langsung tunai, terkait dengan kenaikan harga BBM. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Bapak Marwanda Sopang, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, fraksi PKB dari Dapil Sumatera Utara 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Ya, terima kasih. Kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal Pak, ada yang lagi marak apa ini isu soal kenaikan BBM. Kita terlepas dengan pro dan kontranya, tetapi sudah digulirkan program namanya bantuan langsung tunai BBM. Berpijak pada yang sudah-sudah waktu corona itu kan, ini kan sering ada yang bilang carut marut, semrawut, orang yang seharusnya mendapat tidak mendapat, orang yang secara ekonomi dipandang layak tetapi diberikan bantuan langsung tunai. Malah ada biar dikasih juga rumahnya tanda-tanda pun, itu pun tetap tidak bisa menyelesaikan persoalan. Bapak sebagai anggota Komisi 8 yang menjadi mitra Kementerian Sosial, bagaimana Bapak memandang soal penyaluran BLT BBM ini agar tepat sasaran, tepat orang gitu? Baik, terima kasih. Saya sepakat tadi kita tidak membicarakan pro kontra. Ya, ini sudah digulirkan. Niat baik pemerintah menyentuh persoalan sosial kita dari rakyat Indonesia akibat kenaikan BBM, tentu kita mengucapkan terima kasih. Tetapi persoalan yang belum tuntas adalah persoalan data. Ya. Kenapa sulit dan rumit mengenai data? Karena data ini memang dinamis, sangat cepat sekali berubah. Sudah ada niat baik dari Kementerian Sosial lewat Pusdatin, itu sudah terus-menerus melakukan verifikasi dan validasi data. Itu berputar terus. Ada laporan dari berbagai kabupaten kota, diperbaharui. Karena dinamisnya data ini atau sosial kita ini, keadaannya di lapangan itu memang agak tertinggal di dalam proses perubahan. Jadi sebetulnya kita punya keinginan ada semacam teknologi canggih yang bisa segera berubah. Memantau data berjalan gitu ya? Data berjalan karena dinamisnya itu ada yang berubah tempat tinggal, ada yang meninggal, ada yang menjadi kaya dan lain-lain. Rentan waktu itu dalam pengamatan Bapak di lapangan, Bapak kan sering berkunjung ke dapil. Berapa bulan nih orang yang tadinya berduit tiba-tiba nggak berduit, orang yang berduit sekarang udah berduit, itu berapa ini ya kecepatannya itu? Iya, sangat cepat sekali. Iya. Cepat sekali. Jadi karena itu durasi mengenai peripali ini mestinya terbuka
tidak pakai jadwal ya, umpamanya 6 bulan dalam setahun, nggak bisa, atau tidak begitu. Jadi terbuka saja. Jadi peripalinya terbuka. Maka karena itu penyerahan BLT kenaikan harga BBM tahun ini relatif memang tidak terdengar carut marut seperti penyerahan BLT ketika pandemi corona. Namun demikian bukan berarti semuanya mulus, masih ada masyarakat kita yang mestinya mendapat tidak dapat undangan. Nah, itu. Maka karena itu dalam satu sisi yang disebutkan dengan perbaikan data sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi di dalam kecepatan dan kecermatan masih butuh proses. Kita akan dorong itu. Pertama, menggunakan teknologi yang bisa mengakses segera, baik oleh daerah mengirim, baik dari pusat untuk melakukan verifikasi. Itu penting. Dan yang kedua, Menteri Sosial kita ini sudah membuat satu kebijakan bahwa perubahan data ada hak pada dirinya. Umpamanya tiba-tiba kita mendapatkan satu keluarga di daerah pantas dan layak, dan bahkan sudah tidak pantas, dia tidak mendapat. Semacam diskresi gitulah ya? Ya, semacam diskresi. Tanda kutip, diskresi. Langsung dilaporkan ke Menteri, dia punya hak untuk memasukkan ke DTKS. Jadi harus birokrasi lagi. Tidak lagi ada proses dari usulan kelurahan, usulan camat, itu memakan waktu panjang. Langsung aja sampaikan ke Menteri, dia punya hak untuk itu. Seringkah kita mendapatkan data itu? Sering. Jadi ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun kondisinya seperti itu, tidak pernah mendapatkan bantuan. Yang kedua, kami masih, terutama saya, masih menginginkan penyaluran BLT kenaikan BBM ini oleh kantor pos sedapat mungkin bukan dikumpulkan, bukan diundang ke kantor pos. Jadi kantor pos berjalan, antar itu ke rumah-rumah, proaktif. Namanya juga kantor pos. Iya ya. Nah, kalau dikumpulkan di kantor pos, coba siapa yang datang? Saya ingin nanti tim saya di Dapil akan mencoba menghimpun itu. Ongkosnya berapa? Dari rumahnya ke kantor pos itu berapa? Iya, dan kalau yang mau diterima 150, hampir 100 dipakai untuk transportasi, nah sia-sia juga. Ya, dan juga fisik yang secara ujur dia ini kasihan juga. Ya kalau ujur. Tapi kalau orang meninggalkan pekerjaannya mengambil bantuan 150, tapi kehilangan 200.000 kan sia-sia. Berarti Pak Marwan sisi pelayanan proaktifnya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyaluran secara massal, diundang, tapi itu harus ada radius yang tidak mengganggu pekerjaannya. Oke. Kalau mengganggu pekerjaannya, katakan begini, di kampung saya, orang menderes, menyadap karet. Di Halongonan sana. Ya, menyadap karet itu dia sudah otomatis mendapatkan hasil, katakanlah 100.000, 50.000. Lah kalau dia tidak menderes, meninggalkan pekerjaan, mengeluarkan ongkos sampai ke kantor pos, kantor pos terdekat itu di kota ibu kota kabupaten. Nah, berapa itu akumulasi meninggalkan pekerjaan, ditambah transportasi, ditambah konsumsi, jangan-jangan itu melebihi yang diterima. Jadi dari penjelasannya Pak Marwan ini rentan juga ini, tanda kutip sia-sia. Saya kira iya. Rentan ya, makanya Komisi 6 sebagaimana aktif memantau ini Pak, harus aktif memantau. Saya masih meminta laporan dari tim saya, secara umum penyaluran ini sudah lebih baik, tapi masih ada yang tertinggal. Umpamanya dia layak belum dapat, langsung disampaikan, direspon baik oleh pemerintah, tidak lagi berbelit-belit. Tetapi hitungan ini tadi itu perlu kita cermati lagi. Diacarakan di kantor pos, diundang, itu sebetulnya mereka rugi atau tidak. Iris tipis-tipis dulu Pak Marwan soal data ini. Karena data ini kan Bapak bilang tadi dinamisnya kecepatannya tuh ini cepat sekali gitu kan. Jadi gimana Kemensos dalam hal pengimbangan data ini? Ya,
niat baiknya sudah disampaikan, pemakaian teknologi, memangkas birokrasi, memangkas memangkas proses, itu sudah dilakukan. Tetapi kan tidak mungkin semua diambil alih oleh menteri, itu tidak mungkin. Maka karena itu kita juga berharap bahwa dinas-dinas sosial di daerah juga melakukan hal yang sama. Nah, kami ingin di Komisi 8 bahwa perbincangan mengenai proses peripali data ini tidak terus-menerus saling buang antara katakanlah dari kementerian dengan kabupaten kota. Itu selalu, loh kita sudah usulkan, datang kementerian sosial, mana usulanmu? Nah kan ini kan perdebatan. Kami tidak ingin perdebatan ini menjadi alasan. Kita ingin bahwa segera diselesaikan prosedur itu dilakukan terobosan lah. Terobosan yang kita maksudkan itu tidak ada lagi berkelit di antara usulan dan penerimaan atau hal-hal lain yang terkait dengan ini. Fungsi-fungsi apa yang harus digerakkan dalam hal itu? Apakah itu kelurahan, apakah itu desa, apakah itu pendamping, semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena di dalam situasi seperti ini akan ada semacam semacam perasaan bahwa dianaktirikan. Seseorang merasa negara juga, pemerintah tidak peduli dengan saya. Saya dengan kondisi seperti ini tidak pernah diperhatikan. Ini menjadi bibit yang akan tidak mudah diselesaikan masa-masa yang akan datang. Pasca penyaluran BLT Perdana, Bapak udah pernah reses ke Dapil? Belum pernah ya untuk melihat itunya apa. Penyaluran di Dapil saya hari ini dan besok. Dan tim saya sudah turun mendampingi dan saya sudah titip mengenai kemungkinan-kemungkinan hal yang terburuk di tengah-tengah masyarakat. Termasuk yang itu tadi. Dan saya minta ditanyain ongkosnya berapa sampai ke kantor pos. Yang kedua, tanyakan saja kepada kepala desanya, adakah warganya yang belum mendapat undangan untuk menerima BLT. Nah, nanti akan kita evaluasi lagi kenapa tidak diundang, apa yang terjadi. Kalau di antara sekian banyak yang berkumpul di kantor pos ternyata mengeluarkan biaya melebihi atau mendekat-dekati biaya bantuan yang diterima, nanti akan kita cari seperti apa. Maka harus kita evaluasi kebijakan memberikan kepada kantor pos untuk menyalurkan ini harus dipertegas, harus diantar ke tempat masing-masing. Rapat dengan mitra kerja Komisi 8 gimana Pak? Udah berapa kali? Ada. Setelah kenaikan BBM sudah belum. Ini ya, belum. Kita sambil melakukan raker mengenai pembahasan RAPBN, kita sempatkan juga membahas BLT tentang kenaikan harga BBM. Tapi setelah penyaluran nanti kalau kita butuhkan RDP, kita panggil lagi, kita panggil raker lagi. Tentu akan kita panggil mengevaluasi ini di dapil-dapil teman-teman, lagi penyaluran, apa yang ditemukan nanti akan kita bahas bersama dan kita panggil. Oke, seraya BLT ini kan juga harus ada daya ungkit ekonomi Pak. Ini terakhir ini supaya kan Bapak ini termasuk orang yang tanda kutip alergi dengan tanda kutip loh ya, Bapak lebih memilih dulu daya ungkit, berikan bantuan tapi permodalan lebih daya ungkit gitu. Jadi ini gimana Bapak, konsistensi Bapak soal apa ini? Ya, kita sudah berhasil mendorong Kemensos itu tidak hanya sekedar menyalurkan bantuan. Kan pernah Bapak bilang itu, jangan cuma merawat kemiskinan gitu dengan bahasa yang keras ya kan. Jangan seolah-olah pemerintah memelihara atau melestarikan kemiskinan. Kalau memelihara kemiskinan ya gampang sekali menyalurkan. Tetapi kementerian ini selain dia memahami data, itu data yang kita sebutkan tadi itu, dia berkesempatan untuk memberi dukungan bagi masyarakat yang punya kemampuan untuk bergerak dengan membantu permodalan. Nah, Kemensos sudah membuat program yang disebut dengan PENA,
pahlawan ekonomi nasional. Oh, pena. Itu kan bagian dari daya ungkit ekonomi. Ya, itu bagian dari daya ungkit. Kita memberikan permodalan, memang baru berkemampuan itu kalau tidak salah 5 juta. Ya, baik kelompok, baik perorangan. Untuk kuliner-kuliner udah bisa. Ya, bisa 5 juta sudah kue-kue bisa. Sudah bisa. Dalam perbaikan data terakhir nih, Pak Marwan, dalam hal perbaikan data di tubuh Kemensos gimana Bapak melihat sampai saat sudah ini? mulai membaik ya. Sudah mulai ada respon, sudah mencari terobosan-terobosan, tetapi belum secepat perubahan yang ada di masyarakat. Oke, itu ini ya. Ya, artinya kalau diperhitungkan dengan kesalahan menyalurkan dan yang kedua tidak memberikan yang layak, tentu ini ada berakibat. Umpamanya tersalurkan bagi orang yang tidak layak menerima, itu kerugian besar bagi pemerintah, bagi negara. Sama halnya juga, mestinya seseorang mendapat, tidak mendapat, tentu kerugian besar juga karena tidak terangkat ekonominya. Jadi anaknya pasti tidak sekolah, itu akan memperlambat juga mereka bergerak dari kemiskinannya. Iya, karena di ujung nih Pak Marwan, kalau kita berbicara kesadaran masyarakat, saya rasa sulit karena ada job ataupun lelucon di kampung kita itu di sana, di tapal di sana peremu tak jadi. Jadi walaupun dia secara ekonomi pun layak, tapi kalau tiba-tiba dia dapat saluran itu, saya rasa sulit untuk ditolak, ya kan gitu. Ya, itu dia. Dari pemerintah lah ininya gitu loh. Harus ada kemampuan mengeksekusi dari pemerintah. Dari pemerintah. Bagi yang tidak layak lagi, langsung di-cut, tidak boleh disalurkan. Nah, masalahnya kan verifikasinya tidak berjalan. Iya. Di data mereka masih boleh menerima, masih masuk di dalam daftar, tapi di lapangan kan mestinya tidak. Nah, ada keraguan di lapangan karena data itu sudah ada dan penyaluran sudah ada, mereka tidak punya keberanian untuk mengeksekusi, tidak boleh menerima. Tersalurkan juga. Itu kan yang kita lihat 20 orang di dalam satu titik. Tapi ini kan titiknya ribuan. Kalau ribuan kali sekian, ya berapa juta, itu kerugian kita berapa. Ya, pemirsa Bincang Tipis-Tipis, nanti pasca penyalurannya sudah berlalu banyak, kita nanti minta Pak Marwan lagi bincang tipis-tipis berikutnya ya Pak Marwan ya. Ya, segera, memang ini dalam proses penyaluran yang tahap awal ini selesai, karena di bulan ini harus selesai, nanti akan masuk tahap kedua. Kita lihat kesalahan data itu berapa persen, dan nanti coba kita hitung sebetulnya kerugian kita. Kalau dikali berapa kan nanti kita akan ketemu angkanya. Itu paling tidak anggapan awal sebetulnya berapa miliar itu bisa kita hitung nanti. Coba itu dikonversi menjadi diterima oleh pihak lain. Kalau tidak lagi ada orang yang baru, ya orang miskin yang lama kita berikan daya ungkit untuk memperbaikan ekonomi, menjadi permodalan. Pemirsa Tali Tiras Info, demikian bincang-bincang tipis-tipis dengan Bapak Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa dari Dapil Sumatera Utara II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.